Topik pembahasan kita hari ini sungguh menarik ya. Kenapa sih kok cewek cantik itu suka cowok bad boy ya? Alasan nomor 5 bikin kalian terkejut. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Ingat jangan lupa minum air putih, makan yang banyak ya, minimal sehari 3 kali biar gak gampang sakit gitu ya. Kalau kalian takut gendut silahkan nasinya dihilangin aja, ganti lauk yang banyak atau nasinya ganti nasi merah. Tapi aku tidak menyarankan itu karena aku sendiri gak doyan nasi merah gitu ya. Apalagi nasi yang ada kayak pakanan burungnya itu aku rak doyan. No biji-bijian kira rak doyan aku. Jadi mending gak usah makan nasi gitu ya. Dan makan nasi sama dengan belum makan kalau kata orang Indonesia, tapi di aku tidak berlaku karena menurutku kalau aku makan ayam pop 4 potong atau 5 potong itu udah kenyang, itu sama aja makan, gak harus makan nasi gitu ya. Jadi aku walaupun gak makan nasi makannya tetap ya sesuai porsinya. Sak-sakku lah nih, aku gelemangan ya mangan gitu ya. Kalau lagi nggak mau makan ya seenggaknya minum susu gitu ya. Makanya aku sering nyetok susu atau mungkin minuman-minuman lain, minuman kolagen gitu biar kulitnya kenyal. Nggak bikin putih ya, ingat tolong biar kulitnya lebih sehat aja. Kukunya tebel karena aku sering lagi suka mainan kuku yang kayak gitu-gitu. Topik pembahasan kita hari ini sungguh menarik ya. Kenapa sih kok cewek cantik itu suka cowok bad boy ya? Alasan nomor 5 bikin kalian terkejut. Kenapa sih sebenarnya? Tapi tolong digarisbawahi ya, nggak semua cewek cantik itu suka cowok bad boy. Ini hanya pengalaman, pengamatanku aja dari beberapa orang yang cerita, dari teman-teman yang aku lihat, dari curhatan-curhatan yang aku dapat gitu ya. Jadi kembali lagi selera itu balik lagi ke kalian. Nggak semua cewek cantik suka cowok bad boy, nggak semua cewek cantik itu suka cowok good boy, ngerti kan? Jadi yang di sini bukan terus mengeluk-elukan si cowok bad boy ini, enggak. Tapi ya ini alasan kenapa sih cewek-cewek ini suka sama cowok bad boy. Mungkin kalian yang udah nge-subscribe aku sudah lama, aku sudah pernah bikin konten dengan judul yang sama gitu ya. Nah ini part 2-nya, ini kita bahas yang lebih mendalam. Tapi sebelum kita lanjut, gak afdol gitu ya kalau sebelumnya kita udah nanyain cowok gitu ya tentang mimpi basah, terus tentang beberapa pertanyaan yang jawab cowok-cowok. Nah kali ini aku akan menanyai seorang wanita gitu ya tentang pendapatnya soal cowok nakal. Kenapa sih kok cewek-cewek ini suka cowok bad boy gitu ya? Udah tahu bad boy pasti nyakitin gitu kan, namanya sih udah bad boy atau fuck boy gitu ya. Udah pasti nyakitin, endingnya pasti kamu ditinggalin, diselingkuhin, rak dianggap, diporotin gitu, tapi masih mau tergila-gila dan sampai nangis-nangis kadang gitu ya. Silahkan masuk. Oke, ya. Ini ada seorang wanita di sini, ini asistenku guys. Kalau sebelumnya kalian tahu Cynthia, enggak, sekarang sama El. Nah, El, ini mari kita tanya. Mungkin ada beberapa orang di sini orang Semarang yang tahu gitu ya El itu siapa, karena pengalamannya dia juga melalang buana gitu kan, kemana-mana. Bertemu buaya, air laut, darat, payau, air got gitu. Iya nggak? Nah ini pertanyaannya nih sangat penting. Pernah kenal sama cowok nakal nggak? Pernah. Nakalnya tuh yang kayak gimana menurutmu? Ya pasti ke cewek dong. Maksudnya nakalnya tuh nakal wedoan, nakal bolosan, nakal ngepilan, nakal trek-trekan, kayak gimana? Ya wedoan, ngepilan, terus ya trek-trekan ya udah. Oke, berarti pernah ya? Banyak tuh, dia sudah melalui banyak buaya darat gitu. Terus pengalaman apa yang paling berkesan banget dari cowok-cowok itu? Mantan kayak atau gebetan atau kenalan? Kenapa sih kok kamu bisa kepincut gitu? Misal waktu itu gebetan atau pacar, kok kamu bisa sampai kepincut gitu loh? Itu apa yang boleh dari si bad boy ini tadi? Ya ganteng, ya tetap toh ya. Ganteng, nggak mau nih ganteng terus kayak kenalannya banyak. Ya. Terus kenalannya banyak tuh gimana? Banyak tuh ya siapa aja kenal, kayak misal aku nyebut siapa nih, oh ya aku kenal gitu-gitu loh. Terus cewek kan dulu pasti uang ya kan. Terus ya itulah orangnya apa asik mana-mana tahu gitu loh Kak. Kayak Wikipedia berjalan gitu ya. Ya. Terus yang selain yaitu emang mewakili si bad boy ini tadi. Putusnya karena apa atau lost contact-nya karena apa biasanya? Oh, putus ya biasalah wedoan, selingkuh, tidur sama cewek lain, ceweknya ngontak ya gitulah. Pernah sampai berantem gara-gara si bad boy ini tadi? Nyaris, terus aku mikir kalau aku berantem sama cewek itu ya sama aja lah aku sama dia, ngapain gitu. Kalau emang dia mau, ceweknya juga udah ambil aja.
Karena bad boy yang lain masih banyak. Masih banyak, malu lah berantem karena itu dong. Aduh. Terima kasih El. Silahkan kembali ke asalnya. Oke. Itu tadi pengakuan dari El ya tentang si bad boy ini tadi. Nah ini berkesinambungan sama topik yang akan kita bahas gitu ya. Mungkin di luar sana banyak cewek-cewek yang menggilai tentang bad boy gitu ya. Karena emang dia bisa dipungkiri karisma seorang bad boy. Karisma seorang fuckboy. Kalau fuckboy itu aku merasanya kayak masih kecil gitu loh. Kayak masih nggak bertanggung jawab. Kalau bad boy ini laki-laki nakal yang bertanggung jawab. Mungkin kalau yang disebutin El ini tadi yang laki-laki nakal aja belum bertanggung jawab, tapi laki-laki nakal yang sudah bertanggung jawab ini karismanya tuh kayak punya aura tersendiri yang bikin kita para cewek-cewek tuh kayak tertarik ke magnetnya gitu, ngerti nggak? Wah aku bayangin siapa ini guys? Ya kan bad boy tapi laki-laki pria bajingan. Jadi gini, dari pengakuannya El kita bedah satu-satu. Ini alasan kenapa cewek-cewek suka sama bad boy ini ya, pria-pria nakal yang mereka itu sebenarnya sudah tahu akan disakiti, diselingkuhin dan ditinggalkan tapi masih mau. Gila nggak? Ini para wanita tuh risk taker sebenarnya. Calon-calon orang kaya, calon-calon pengusaha itu harusnya wanita karena dia risk taker, ngerti nggak? Udah tahu akan disakitin, udah tahu pasti diselingkuhin, udah pasti putusnya gara-gara tidur sama cewek lain ya kan, dan lain-lain diporotin bla bla apa segala macam, masih mau jalan, masih. Tapi aku sayang sama dia mbak. Alasan yang pertama adalah wanita itu menyukai laki-laki yang berenergi. Yang ada di bayanganku sekarang adalah G-Dragon. Karismanya keluar banget. Dia nggak perlu jaga image. Dia mau petakilan di atas panggung. Dia mau di belakang panggung si temennya lagi nyanyi terus dia teriak-teriak tuh kayak apapun yang dia lakukan tuh cakep. Gaya rambutnya mau merah, mau hijau, mau kuning, mau hitam, mau ungu, mau biru, semuanya tuh kayaknya cakep. Bajunya dia udah tahu baju tie dye ya, celananya gombrong-gombrong masih pakai kain-kain wes koyok susuh manuk ya tau, wes koyok pemulung. Dipakai dia nggak jadi pemulung, dipakai dia jadi keren. Jadi cewek-cewek ini tuh sebenarnya suka laki-laki yang punya karisma, punya aura yang kuat, yang solid, punya apa ya, ngeklasifikasiinnya tuh gampang gitu loh. Kalau nggak A ya B, bukan abu-abu. Bukan AB kuadrat, bukan yang campur-campuran, bukan yang nggak bisa ditebak. Dia klasifikasi cowok yang seperti apa. Nah cewek-cewek ini tuh suka cowok-cowok berenergi yang nggak perlu jaga image. Jadi si cewek ini tuh secara nggak langsung sudah menyukai all package yang dikasih si bad boy ini tadi. Ya petakilan, ya dia suka guyon, jawabnya nggak sopan, punya teman banyak, kayak yang tadi dibilang El, tahu apa-apa segala macam karena dia melalang buana kemana-mana karena dia pasti sulit diatur. Kalaupun dia mau diatur pasti orang-orang tertentu aja yang bisa ngatur dia, nggak semua orang bisa ngatur dia, nggak semua orang bisa menyampuri apa yang jadi prinsip hidupnya dia. Itu sebenarnya cewek-cewek suka itu. Dan kalau dilihat ya cowok-cowok bad boy ini tuh risk taker. Nah beda cerita sama fuckboy. Kalau fuckboy ini nggak risk taker, anak mami manja yang beraninya gerombolan doan, begitu di one by one melempem. Kita bicara bad boy-nya aja. Bad boy ini kalau menurutku pribadi nakal tapi bertanggung jawab. Iya aku tahu aku nakal, aku bertanggung jawab, udah. Jadi dia emang melakukan apapun yang dia suka gitu loh, bener-bener tanpa memikirkan perasaan orang lain. Itu kenapa si bad boy ini bisa menyakiti hatimu sebegitu sakitnya. Beda kalau fuckboy. Nek fuckboy kowe sadar kowe isin kok tahu nangisi fuckboy, nek bad boy ora. Dan rata-rata kalau cewek cantik berada di sekitar bad boy ini tadi atau jadi pasangannya atau yang ditenteng, itu biasanya bangga, nyaman, senang. Walaupun cuman diajak ke pinggiran, walaupun cuman diajak ke warung kopi, walaupun cuman diajak ke kucingan, walaupun cuman diajak nongkrong pinggir jalan, dia tetap senang. Karena laki-laki bad boy ini tadi tuh apa ya, contohnya gini aja deh, kamu pakai topi yang sama kayak dipakai GD, feel-nya beda. Mungkin di kamu terlihatnya murah, di GD terlihatnya mahal banget. Nah sama kayak si bad boy ini tadi, ngajak kamu kemana aja tuh rasanya kayak oke-oke aja gitu loh. Karena auranya yang dia bawa, yang nyampe ke kamu tuh udah enak, ngerti nggak? Udah pede banget, udah nyaman banget, nggak yang minder, nggak yang aduh nanti mau ngobrol apa, enggak. Terus yang selanjutnya, kenapa cewek-cewek suka sama bad boy ini yang kedua? Karena anak-anak ini, laki-laki ini tuh misterius. Jadi secara nggak langsung, secara nggak sadar, coba kalian ingat-ingat lagi. Ketika kalian deket sama bad boy, secara nggak langsung kalian lebih banyak menceritakan diri kalian daripada kalian tahu karakteristik si bad boy ini tadi. Kayak dia suka makan apa, kebiasaannya apa, dia takut tentang apa. Jadi apa ya, informasi tentang si bad boy ini tuh kalian lebih minim dikitnya. Dan kebanyakan kalian yang cerita
cerita tentang diri kalian. Aku nggak tahu itu kenapa. Jadi itu kenapa si cewek-cewek kayak merasa aku belum mengenal kamu, jadi si cewek ini merasa kayak kamu misterius banget, jadi pengen tahu lagi, dan si bad boy ini tuh pintar gitu loh. Ngasihnya tuh cuman sedikit aja yang kelihatan, yang delalah kepentok kejadian, ngerti nggak? Kayak misal si bad boynya ternyata alergi udang misal, ternyata kamu lagi makan seafood. Nah pas kejadian itu baru kamu tahu kalau dia alergi udang, tapi dia nggak akan cerita selebihnya kalau nggak pas ada kejadian atau nggak pas terjadi langsung di depan mata gitu loh. Itu yang bikin cewek kayak penasaran kenapa cowok ini sangat misterius gitu. Selanjutnya ya yang disukai cewek dari bad boy ini adalah anaknya itu nggak bosenin sama sekali. Dia karena pengalamannya banyak, ketemu banyak cewek itu ada plus minusnya. Mungkin minusnya jadi namanya tercemar gitu ya, karena saking tenggelecek di cewek mana-mana. Tapi si bad boy ini tuh punya cara untuk menanggulangi itu, dan karena dia sering ketemu banyak cewek, jadi si bad boy ini tuh tahu karakteristik cewek-cewek yang nantinya akan dia temuin, karena dia udah ketemu sebelumnya. Oh cewek kayak gini tuh nggak suka diginiin, oh cewek kayak gini nggak suka diginiin. Sebenarnya semua cewek, ketika seorang laki-laki memperlakukan cewek itu layaknya perempuan, layaknya wanita, semua cewek dengan karakteristik apapun itu pasti akan respect sama kamu, bener-bener sopan loh ya. Begitu juga si bad boy ini tadi. Si bad boy ini tuh karena dia udah melalang buana kemana-mana, ceritanya tuh jadi banyak. Misal kamu cuma nanyain tentang motor, apalagi motor, mobil, fashion, terus makanan, tempat, atau kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, dia pasti akan banyak cerita, dan cerita yang dia kasih ke kamu itu pasti bikin kamu amazed. Dan rata-rata cowok bad boy itu storyteller yang baik. Jadi dia kalau cerita tuh entah, aku nggak tahu dia termasuk orang yang hiperbola, yang melebih-lebihkan, atau ceritanya sebenarnya biasa aja tapi cara penyampaiannya enak. Itu yang bikin cewek-cewek kayak aku nggak akan kehabisan topik sama dia gitu. Ada aja kalau nggak ngomong ya kelakuan, kayak apa, kegiatan, dan lain-lain. Nah itu tadi ya alasan kenapa cewek-cewek ini tuh suka bad boy. Dari alasan itu semua aku tidak memojokkan jenis-jenis atau klasifikasi laki-laki gitu ya. Terus kalau aku menyuarakan yang bad boy, berarti yang good boy nggak enak. Berarti yang nggak enak. Mbak, berarti yang good boy itu nggak pintar nyari topik. Berarti yang good boy itu nggak bisa memperlakukan wanita dengan baik. Berarti yang good boy itu tidak menantang, tidak misterius, dan lain-lain. Enggak. Ya balik lagi, ini semua tuh selera. Ini cuma alasan kenapa cewek-cewek tuh suka pria bad boy. Tapi nggak semua cewek tuh suka yang bad boy. Cewek-cewek juga suka kok yang good boy, yang fluffy boy. Klasifikasi apa lagi tuh? Gak semua cewek tuh suka bad boy juga. Belum tentu kalau aku cerita gini terus berarti yang good boy jelek. Enggak, yang good boy ya tetap bagus-bagus aja. Banyak juga kok laki-laki yang gak harus brengsek tapi dia mempunyai daya tarik tersendiri kok. Banyak juga laki-laki gak harus jadi bad boy, dia pendiam, itu juga jadi daya tarik untuk wanita yang cocok sama dia. Balik lagi ke situ. Bad boy akan tobat pada waktunya pas ketemu wanita yang tepat. Pada dasarnya semua wanita tuh mencari laki-laki yang bisa ngemong dia, mengerti dia, tahu aku tuh kayak gimana. Sebenarnya wanita tuh nyari cowok yang kayak gitu. Mungkin cewek-cewek di luar sana tuh tergiur sama bad boy ini tadi karena karismanya, karena ceritanya, cerita orang lain tentang si dia ini, si cowok ini, terus caranya memperlakukan cewek, caranya memecahkan suasana, mencairkan suasana, caranya cari topik pembahasan. Mungkin cewek akan tergiur dengan si bad boy ini tadi. Tapi percayalah, seorang cewek akan nyari good boy untuk jadi pasangan hidupnya. Begitupun juga cowok. Mungkin dia akan pacaran dengan banyak cewek, tapi ketika dia mencari yang istri, dia pasti akan nyari yang baik gitu loh. Itu kenapa aku memutuskan untuk nyari bad boy yang udah tobat. Karena menurutku ya, ini opini pribadi kalau ini. Ketika kamu menemukan seorang bad boy, pokoknya laki-laki brengsek, bajingan, auzubillah, amit-amit, yang udah tobat, dia akan komit dengan kata-kata tobatnya. Ngerti gak? Menurutku bad boy, bukan fuckboy. Bad boy ini tadi, laki-laki yang nakal bertanggung jawab. Bad boy itu maksudku laki-laki nakal, brengsek yang bertanggung jawab. Menurutku pribadi, ya ketepuk itu. Ketika kalian menemukan bad boy yang udah tobat, nggak usah udah tobat deh. Bad boy itu selalu memegang tanggung jawabnya, selalu megang kata-katanya. Ya nggak? Ketika kalian pacaran sama bad boy terus kalian dihianatin, coba telaah baik-baik kata-kata yang dia keluarin. Pernahkah dia berjanji padamu untuk tidak memutuskanmu? Pernahkah dia berjanji padamu untuk selalu ada di dekatmu dan bla 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 blanya yang hanya ada di pikiranmu doang dan gak pernah mau ungkapin, ngerti gak? Kayak itu tuh cuma ada di imajinasimu doang, di pikiranmu doang, di hatimu doang, tapi sebenarnya dia si bad boy ini tuh gak pernah ngucap. Tapi kamu terlalu menaruh
ekspektasi yang luar biasa tinggi ke bad boy ini tadi gitu loh. Sebenarnya anaknya realistis, dia mungkin berkata-kata manis hanya tidak ingin menyakiti hatimu, ngerti nggak? Tapi sebenarnya dia menjaga komitnya. Itu kenapa aku nyari bad boy yang udah tobat, karena dia akan komit dengan kata-kata tobatnya. Ya beneran tobat, nggak akan ngelirik cewek lain, bener-bener cuman sama itu aja, sama satu wanita aja. Dia bener-bener all out gitu loh. Ketika kamu mendapatkan, ini buat cewek-cewek nih, ketika kamu mendapatkan seorang pacar atau suami gitu ya, terus dia membagi rezekinya denganmu, coba lihat yang dibagi ke kamu itu berapa persen dari gajinya. Misal sama-sama 2 juta, tapi mungkin dia ngasih 100%, 2 jutanya semuanya buat aku, tapi mungkin suamimu atau laki-laki yang kamu idamkan itu ngasih 2 jutanya itu dari 20 juta yang dia punya. Jadi cuma sepersekian persen. Itu ada bedanya di situ. Jadi be careful untuk milih pasangan. Jangan tergesa-gesa, jangan karena cinta doang, jangan karena terbutakan oleh ganteng banget aku mau sama dia, terus kalian lanjut gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Jangan karena dia bisa nerima aku, soalnya misal aku jerawatan atau kulitku hitam, dia bisa nerima aku, nggak ngeluh bla bla bla. Hello, dia cuma nerima satu kekurangan kamu, sedangkan kamu harus nerima beribu akhlak busuknya dia. Nggak adil. Jadi telaah dengan baik, ini nggak cuma cewek tapi cowok juga ya. Telaah dengan baik ketika kamu memilih pasangan hidup. Jangan tergesa-gesa. Nggak ada yang terlambat. Kalau kamu bilang udah tua mbak, nanti aku susah nyari jodoh, enggak juga. Semua itu tergantung kemauan dan kesadaran diri. Kalau kamu udah tahu kamu tua ya, turunin standarnya, jangan ketinggian, ntar nggak dapet. Ya kalau kamu masih fokusnya nyari pasangan loh ya. Kalau kamu berfokus enggak, aku nggak mau nyari pasangan, ya udah hidup aja sendiri gitu loh. Nggak usah marry sama temen nih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.